warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu ab'adahu Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan Majelis Zikir wa Ta'lim Rahmatan Al-Mubarak, guru kita Bapak Al-Ustaz Rahmat Mubarak mata'anallah bituli hayatihi. Kita doakan guru kita semoga Allah selalu berikan sehat wal afiyah, barakah fi dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga al-mukarram wal muhtaram guru kita, orang tua kita Bapak Kiai Haji Asmad Mansur mata'anallah bituli hayatihi. Kita doakan juga semoga Allah berikan sehat, afiat, barakah fi dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga orang tua kita Ustaz Dawud Salim, juga para asatidz yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Juga ada Ustaz Huda, juga al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul. Juga al-mukarram wal muhtaram ada Saudara Ketua LPM Bapak Talib, ya. Juga al-mukarram wal muhtaram ada Bapak Babinsah juga di sini, serta para aparat pemerintah dan juga para orang-orang tua yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Tidak terasa kita ketemu lagi, ya. Sudah 1 tahun. Tahun kemarin saya di sini ini udah dikontrak sama ya guru kita Ustaz Rahmat Mubarak, kata Habib tiap tahun pembukaan di sini. Ya jadi udah nggak berasa nih, tahun kemarin baru perasaan kemarin tuh ya, udah setahun. Memang kalau akhir zaman begitu, nggak terasa waktu. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari, nggak berasa. Itu sudah menunjukkan akhir zaman. Alhamdulillah, majelis zikir kita buka lagi, ya. Dari mulai penutupan sebelum Ramadan tutup, alhamdulillah buka lagi majelis ta'lim wa zikir. Kira apa enggak, Bu? Ini ramenya pembukaan doang apa terus?
Terus ramai ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik, selalu Allah tentukan atau takdirkan menginjak tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini raudhah min riyadil jannah. Majlis yang seperti ini adalah taman surga. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat taman surga. Ya, kalau kalian lewat taman surga, farta'u, nimbrung. Datang. Kita lagi jalan nih, tahu-tahu kita dengar ada majelis ta'lim atau majelis zikir. Kita dengerin, waduh ada guru kita nih lagi ngajar, Bapak Kiai Asmat atau Ustaz Rahmat Mubarak lagi ngajar. Itu kita lagi di mana-mana nih, lagi lewat. Kan kata Nabi, "Idza marartum." Kalau kalian lewat ya taman surga, riyadil jannah, fartahu, nimbrung di situ. Ringankan kaki kita nih ke majelis-majelis zikir, ke majelis-majelis ilmu. Karena yang dipandang sama Allah yang kayak begini. Kata Nabi, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah." Ya. Wa mawalah wa alimun wa muta'allimun. Ini dunia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia dan isi-isinya semuanya dilaknat sama Allah. Kecuali yang di situ disebut nama Allah. Berapa banyak kita tadi sebut nama Allah? Berapa banyak zikir yang kita baca? Kalau satu subhanallah saja bisa memenuhi timbangan. Kata Nabi, subhanallah tamla'ul mizan. Kita cuma bilang subhanallah, satu kalimat tuh, subhanallah. Itu kata Nabi, tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan amal baik. Tapi dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala. Kita zikir ikhlas lillahi ta'ala. Kalau betul-betul niatnya ikhlas, satu kali zikir, timbangan bisa penuh tuh, timbangan baik. Yang kata Allah dalam Al-Quran, "Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia akan hidup di kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yaitu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kalimat bisa memenuhi timbangan. Apalagi beberapa kalimat zikir yang kita ucapkan. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada kalimat tahlil, ada kalimat takbir, ada kalimat macam-macam. Belum lagi salawat kepada Nabi kita Muhammad. Dikatakan di dalam keterangan hadis, siapa orang yang membaca kalimat tahlil. Kalau kita suka hadir tahlil orang yang sudah meninggal, kan kalimat tahlilnya ulama kita ngajarin dulu, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan begitu dulu tuh. 3 kali, benar enggak? La ilaha illallah 3 kali baru la ilaha illallah. Ada yang nanya, ini tempo-tempo orang yang kalau diajarin nanya dalil mulu, dalil. Itu kenapa sih katanya kalau kita tahlil pakai ada kalimat lambat dulu baru ada cepetnya. Orang mah kalau udah diajarin udah amalin aja. Ulama kita lebih tahu bagaimana yang baik, bagaimana yang nggak baik. Ulama kita ngajarin itu, ada keterangan hadis dikatakan siapa orang yang membaca tahlil, siapa orang yang membaca tahlil kemudian wa maddaha ma'at ta'zim, kemudian dipanjangin tahlil tersebut, dijadikan panjang kalimatnya, ma'at ta'zim, sekaligus mengagungkan kalimat tersebut, kan la ilaha illallah, kayaknya lebih nyerap di hati. Itu dikatakan akan menghapus 4.000 dosa kita. Satu kalimat bisa menghapus 4.000 dosa
Nih kita manusia yang paling banyak dosa, kata Nabi, kullu bani Adam khotoun. Semua manusia tukang dosa, tukang berbuat dosa. Nih kita manusia ngaku aja udah. Jangan ngaku diri paling benar, gua yang paling benar. Ini orang kalau ngaku dirinya paling benar berarti geblek dia. Begitu aja. Kalau mau nandain orang, ya mau nandain orang gampang. Kalau orang yang ngaku dirinya benar, berarti dia nggak benar. Kalau orang yang ngaku dirinya masih lalai, nggak benar, berarti ini orang bakal baik. Kalaupun dia belum Allah takdirkan baik, pasti nantinya Allah takdirkan baik. Lihat setan. Setan tuh ngaku dirinya paling benar. Dulunya tuh setan ngaku dirinya paling benar. 80.000 tahun ibadah sama Allah. Setan 80.000 tahun. Ada gak manusia yang ibadah 80.000 tahun? Enggak ada. Kita ibadah kita berapa tahun? Ya bisa kehitung. Sholat aja sehari, ya sholat satu waktu 5 menit. 5? Itu udah paling khusyuk banget. 5 menit. Sehari semalam kalau benar-benar 5 waktu 25 menit. Ini iblis dulunya ibadah 80.000 tahun, tapi dia merasa dirinya paling bagus, dia merasa dirinya paling mulia, ya akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita manusia banyak dosa. Mana yang bakal menghapus dosa kita? Ini amal-amal baik yang kita kerjakan, termasuknya zikir. Ketika Nabi SAW bersabda di dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan dosa. Kemudian ada sahabat yang nanya sama Nabi, ya, bagaimana ya Rasulullah kalimat la ilaha illallah? Ini ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ahiyya minal hasanat? Apakah kalimat tersebut salah satu daripada perbuatan baik? Kata Nabi, hiya aksar wa aksar. Itu justru kalimat la ilaha illallah paling banyaknya perbuatan baik. Di dalam tahlil kita sering mendengar ya ucapan kalimat afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Atau ada kalimat lain, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu hadis dari Nabi kita Muhammad. Nabi kata seafdal-afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Pantas kalau satu kalimat kita baca bisa menghapus 4.000 dosa. Kalau 3 kalimat berarti berapa, Bu? 12.000 dosa. Kalau kita baca 10 kalimat la ilaha illallah disertakan dengan pengagungan berarti 4.000 kali 10 40.000. Kemudian ada keterangan lagi, kalaupun dosanya udah dilebur habis dah dosanya, tapi dia masih mengucapkan kalimat tersebut, maka dosa orang tuanya ikut diampuni oleh Allah. Jadi nggak perlu dikirimin wahbah, nggak perlu dikirimin ini bacaan saya kirimin buat orang tua saya, nggak usah. Yang namanya anak kalau berbuat baik udah pasti, ya udah pasti larinya ke orang tua, karena al-walad min kasbil walid. Anak itu salah satu daripada jeripaya orang tua. Jadi kalau dosanya habis, emak bapaknya yang udah pulang ke rahmatullah diampuni segala dosanya. Kemudian kalau emak bapaknya habis dosanya, maka dikatakan wajiranuhu yughfar li jiranihi, diampuni tuh tetangganya diikut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya yang agak pernah ikut ngaji, ada gak yang begitu? Ikut dapat ampunan tuh dari Allah Subhanahu, sebab dia, karena tetangga bisa memberikan manfaat. Makanya kan kita kalau punya rumah nih, Bu, punya rumah bertetangga yang paling enak sama orang soleh. Kalau dia melakukan ibadah, melakukan amal baik, kita dapat ikut manfaatnya. Ya, kan dikatakan orang yang sering zikir atau salah satu kemuliaan ratib,
salah satu fadilah rotib zikir termasuknya, itu bisa memberikan keamanan 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang. Makanya kita kalau tinggal tuh tetangga, kalau kita mau cari rumah, ya mau nyari rumah, cari yang tetangganya orang-orang soleh. Orang soleh ini bukan cuman ketika mereka masih hidup, udah meninggal juga sama. Orang yang dikuburnya dekat ulama, yang tadinya mau diazab, Allah batalkan azabnya. Orang kalau dikubur dekat ulama bisa diberikan syafaat, dihindarkan daripada segala siksa. Karena apa? Karena kalau Allah siksa, ini ulama atau orang soleh yang dikubur di sebelahnya terganggu, jadi Allah nggak jadi siksa. Tuh, makanya kalau boleh bayar mahal, jangan di San Diego. Itu, cari kuburan dekat orang soleh, dekat ulama. Itu, ya Bu ya. Nah, insya Allah setiap malam Jumat, setiap minggu begini nih, masya Allah. Setiap minggu biar istiqomah, karena dikatakan al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Ya, kalau zikir itu akan berpengaruh kalau kita istiqomah yang pertama. Kalau istiqomah itu zikir akan ada pengaruhnya buat kita. Jangan cuman sekali ikut zikir, mana katanya ikut zikir sama ikut zikir majelis zikir katanya jadi enak hidup. Lah baru sekali udah nagih. Jangan terus ya. Kayak minum obat, orang sehat minum obat sekali, jangan langsung nagih sehat. Emang kayak makan cabai, makan sambal langsung pedas. Tapi kalau perbuatan baik terus, mata qarraba, kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsinya apa? Ya, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kata Allah, terus senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan perkara-perkara yang disunnahkan. Ini kan perkara-perkara yang disunnahkan. Yang wajib dulu kan udah kelar tuh, sholat 5 waktu, puasa Ramadan jangan tinggal. Ini yang wajib-wajib dulu nih, duluin nih ya. Jangan majelis zikir datang, majelis zikir kagak boleh kelewat, majelis maulid di mana aja datang, tapi sholat 5 waktunya bolong. Nah ini salah besar. Salah apa enggak? Salah ya. Yang wajib dulu, wajib sholat 5 waktu rapi, puasa Ramadan, kalau ada harta zakatnya keluarin ya, kalau udah mampu berangkat itu yang wajib dulu, yang wajib. Yang haram tinggalin tuh, yang haram tinggalin, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tinggalin. Zina, khamr, semua tuh, durhaka sama orang tua, makan harta riba, makan harta anak yatim, itu yang haram-haram tuh. Makanan-makanan yang haram tuh hindari semua. Nah, baru ntar mendekatkan diri, terus mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah, kayak model begini nih, banyakin zikir, banyakin baca Quran, duduk di majelis ilmu, dekat sama orang soleh. Itu yang disunnahkan tuh. Nanti derajat kita naik di sisi Allah. Karena nanti orang di hari kiamat derajatnya beda-beda. Makanya surga itu ada macam-macam kan. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, Darussalam, Jannatul Ma'wa. Banyak tuh surga tuh, banyak macamnya. Jadi jangan pakai kita ngomong begini, gua mah surga di mana aja, yang penting surga biar bawah gitu. Jangan. Biar apa? Kalau bisa kita masuk surga bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad, bersama-sama dengan Rasulullah. Karena nanti di surga ini salah satu kenikmatan yang paling nikmat, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dikatakan di surga itu salah satu kenikmatan yang paling nikmat diantaranya adalah melihat Allah. Melihat, nanti kita semuanya bisa melihat Allah. Nah, di dunia kan nggak ada yang lihat Allah kecuali Nabi kita Muhammad. Rasulullah doang yang Allah izinkan buat ngelihat Allah. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Selainnya nggak ada. Malaikat Jibril juga yang nyampein wahyu kepada 124.000 nabi nggak ngelihat Allah.
Tapi nanti di hari kiamat kata Nabi, innakum satarawuna Allah, nanti kalian semua bakal ngelihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti kita bakal ngelihat Allah. Ini kenikmatan salah satunya yang paling nikmat. Ya, nah orang yang surganya paling tinggi itu diizinkan setiap saat bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melihat Allah. Dan orang yang surganya paling tinggi itu setiap waktu bisa bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad. Dikatakan minumannya aja beda. Minumannya aja tuh orang yang surga paling tinggi beda sama yang bawahan. Dikatakan wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Dan orang yang di surganya paling atas ya, itu minumannya tasnim. Ada minuman namanya tasnim, murni khusus untuk orang yang surganya paling atas, para nabi, para aulia, para muqarrabin, para syuhada, para siddiqin. Itu nanti minumannya ada khusus, ada satu minuman namanya tasnim. Yang surganya bawahan minum apa enggak? Minum juga tasnim, tapi oplosan. Ya, wa mizaju dioplos, dicampur. Ya, enggak murni. Lah bagaimana? Enak apa enggak kira-kira? Enakan yang murni apa yang enggak murni? Lah kemarin aja pertama dioplos berbet. Nah ini para hadirin, para hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya majelis-majelis yang seperti ini biar rutin, biar istiqomah, baru efeknya akan berpengaruh buat kita. Biar jadi adem nih hati kita, tentram hidup kita, nyaman, selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga guru-guru kita, semoga semuanya selalu dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala, panjangkan umur, sehatkan badan, selalu bisa membimbing kita di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Segitu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.